Ya, kita belajar tentang mesin Carnot, ya, mesin Carnot. Nah, yang pertama kita belajar mengenai siklus Carnotnya dulu. Siklus Carnot. Siklus Carnot berdasarkan proses-proses pada termodinamika gitu ya. Nah, kalau proses kan setiap tahapnya. Kalau siklus dia gabungan dari beberapa proses. Nah, siklus bergabungan dari beberapa proses. Nah, ini untuk siklus Carnot. Seperti ini gambarnya. Nah, di siklus Carnot dia terdiri, bisa lihat di situ ada 4 proses ya, yaitu proses isotermal dan 2 proses adiabatik. Jadi di mesin Carnot itu bekerjanya berdasarkan menggunakan proses isotermal dan proses adiabatik. 2 isotermal, 2 adiabatik. Perhatikan di situ ada A ke B ya, kemudian B ke C, lalu kemudian C ke D, D ke A. Nah, ini namanya satu siklus dari A ke D, dari A ke A lagi. A, B, C, D, A, satu siklus begitu ya. Nah, satu siklus pada Carnot itu terdiri dari 2 proses isotermal dan 2 proses adiabatik. Seperti itu. Karena kemarin kan grafik daripada isotermal dan grafik adiabatik itu hampir-hampir mirip ya. Perbedaannya adalah pada proses adiabatik dia lebih landai. Nah, di sini yang isotermal itu adalah proses dari A ke B dan C ke D. Ini isotermal. A, B, C, D itu isotermal. Kemudian B, C, dan DA itu proses adiabatik. Jadi ada 2 proses ya, isotermal dan adiabatik. Nah, ini untuk keterangannya ya. Bisa diperhatikan di situ. Proses AB, pemuaian isotermal ya, namanya pemuaian isotermal. Karena di situ volumenya bertambah. Kalau volume bertambah berarti pemuaian. Nah, intinya di situ proses AB pemuaian isotermal. Kemudian yang proses BC itu adalah adiabatik kan, adalah pemuaian karena volumenya bertambah juga. Dari B ke C volume bertambah, pemuaian adiabatik. Nah, kemudian proses C ke D, CD, isotermal lagi, tapi pemampatan. Nah, pemampatan isotermal artinya apa? Volumenya berkurang. Dari C ke D volume berkurang. Kemudian dari proses D ke A, nah ini adiabatik lagi. Pemampatan adiabatik begitu ya. Karena volumenya pun berkurang. Nah, seperti itu jadinya. Nah, ini adalah siklus Carnot. Ya, itu 2 proses isotermal dan 2 proses adiabatik. Nah, setelah itu kita belajar efisiensi mesin Carnot ya.
efisiensinya. Nah, namanya efisiensi itu dia yang ideal ya, yang ideal itu 100%. Artinya energi yang masuk itu digunakan seluruhnya untuk kerja. Tapi kan kenyataannya sulit ya untuk mendapatkan yang ideal. Ada saja yang terbuang seperti itu. Jadi energi yang masuk tidak sama dengan energi yang keluar. Jadi ada yang terbuang. Gitu. Misalkan kendaraan sepeda motor atau mobil itu energi dari bensin itu tidak semuanya digunakan untuk pergerakan kendaraan tersebut. Tinggal berapa persen, apa tinggal 75% gitu kan. Sisanya bisa menjadi asap, menjadi pembuangan untuk energi pergerakan mesin tersebut. Jadi tidak 100% digunakan untuk kendaraan itu berjalan seperti itu. Begitu juga dengan mesin Carnot ini. Nah ini ya, ini untuk mesin Carnotnya. Jadi mesin Carnot ini mesin kalor ya, tadi berdasarkan prinsip kerja kalor. Suatu mesin yang dapat memanfaatkan suatu aliran kalor secara spontan. Prinsip kerja mesin kalor sesuai dengan siklus Carnot, yaitu mesin kalor menyerap kalor dari reservoir bersuhu tinggi T1 sebesar Q1, kemudian menghasilkan kerja sebesar W dan membuang sisa kalornya ke reservoir bersuhu rendah T2 sebesar Q2. Nah, jadi lihat ini adalah diagramnya aliran kalor yang menghasilkan usaha gitu atau kerja. Nah, di sini di mesin kalor atau mesin Carnot atau mesin kalor, ada aliran kalor. Jadi sesuai dengan prinsip kerja dari aliran kalor, itu dari suhu tinggi menuju suhu rendah. Yang di atas ini reservoir suhu tinggi T1. Kita lambangkan untuk suhu tinggi adalah T1. Reservoir ini daerah ya, daerah tempat suhu panas atau suhu tinggi. Nah, kalau diserap dari situ, kalau diserap dari reservoir suhu tinggi adalah Q1. Nah, kalor yang diserap Q1, kemudian kalor yang diserap itu dibuang ke atau dilepaskan ke reservoir suhu rendah. Suhu rendah lambangnya T2. Nah, akan tetapi tidak semuanya dibuang kan gitu. Tidak semuanya dibuang. Sebagian besar digunakan untuk usaha seperti itu. Jadi harusnya mah kalau mau ideal, nah Q1-nya ini digunakan seluruhnya menjadi W, menjadi kerja mesin. W ini kerja mesin. Akan tetapi ada sebagian yang dibuang, sebagian kecil yang dibuang atau dilepas ke reservoir suhu rendah. Seperti itu. Jadi dengan adanya aliran kalor ini dari suhu tinggi ke suhu rendah menghasilkan usaha atau kerja gitu ya. Jadi dengan adanya aliran kalor menghasilkan kerja. Nah, dari sini kita dapatkan rumus usaha atau kerja ya. Usaha atau kerja pada mesin Carnot. Usaha atau kerja mesin Carnot. Ini udah masuk ke rumusnya ya. Nah, usahanya itu W. W ini adalah tadi selisih antara Q1 dikurang Q2. Nah, Q1 dikurang Q2. Nah, ini adalah besarnya usaha atau kerja pada mesin Carnot atau mesin kalor. Nah, kemudian setelah itu kita hitung efisiensi mesin, gitu ya. Efisiensi mesin Carnot.
Nah, efisiensi ini lambangnya adalah eta. Nah, gitu ya. Eta ini ya, eta. Jadi efisiensi itu adalah perbandingan usaha dengan suhu tinggi, Q1. W per Q1 dikali 100%. Nah, ini rumus pertama untuk efisiensi gitu ya. Jadi W per Q1 dikali 100%. Yang kedua, itu eta itu sama dengan 1 dikurang Q2 dibagi Q1. Dikali 100%. Nah, itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, berdasarkan perbedaan suhu, maka besarnya eta, efisiensi daripada mesin Carnot, satu juga sama polanya seperti T ya. 1 dikurangin T2 dibagi T1. Nah, T1 ini suhu tinggi, T2 suhu rendah ya. Dikali 100%. Nah, ada 3 rumus yang digunakan untuk mendapatkan efisiensi pada mesin Carnot. Seperti itu. Nah, untuk terangannya sebentar. Terangan saya taruh di atas ya, biar nggak muat soalnya. Nah, ini untuk terangannya ya. Jadi Q1 itu kalori yang diserap dari suhu reservoir tinggi ya. Jadi kalau dari suhu tinggi gitu Q1. Satuannya joule. Kemudian W kerja mesin Carnot atau usaha, satuannya joule juga. Kemudian T1 itu suhu pada reservoir tinggi ya, suhu tinggi begitu ya. T1 itu suhu tinggi Kelvin, T2 itu suhu rendah Kelvin juga. Eta itu efisiensi mesin Carnot. Tidak ada satuannya eta. Nah, di sini ada yang kurang Q2. Kita tambahkan Q2. Q1 kan kalori yang diserap ya. Q2 ini adalah kalori yang dilepas. Bahasanya seperti itu. Kalori yang dilepas ke reservoir suhu rendah. Nah, maka satuannya joule juga. Nah, seperti itu ya. Nah, itu efisiensi daripada mesin Carnot gitu. Nah, setelah mesin Carnot ada mesin pendingin. Nah, mesin pendingin. Ya, mesin pendingin ini contohnya adalah AC gitu ya. AC, kulkas. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh daripada mesin pendingin. Nah, mesin pendingin itu prinsip kerjanya kebalikan dari prinsip kerja mesin Carnot. Ya, kebalikan daripada prinsip kerja mesin Carnot. Kalau kita bisa lihat di sini, dia kan ada
ini tempat suhu tinggi ya, suhu tinggi reservoirnya, daerah suhu tinggi. Kemudian yang di bawah ada reservoir daerah suhu rendah. Nah, gitu ya. Ini ada di sini ada T1, di sini adalah T2. Nah, prinsipnya kebalikan. Gitu. Kalau tadi kalau dia mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah, Carnot, kalau sekarang kebalikan mesin pendingin. Yaitu dari suhu rendah, justru dia ngambil kalor dari suhu rendah. Itu. Nah, dia suhu rendah, Q2 ya, di sini tetap Q2. Kemudian dilepas ke Q1. Nah, Q1. Nah, karena dia alirannya prinsip kerja tidak sesuai dengan prinsip kerja kalor, maka dia tidak bisa bekerja secara spontan gitu, langsung dari suhu rendah ke suhu tinggi, maka dibutuhkanlah energi gitu ya. Makanya waktu di kulkas seperti itu, lihat, jadi kalau di kulkas itu lemari es, yang bagian suhu rendahnya itu, yang dingin itu di dalam kulkas. Nah, kemudian suhu tinggi yang panas itu di luar kulkas. Nah, kalau dilihat di luar kulkas panas. Nah, itulah tempat pembuangan kalornya dari di dalam kulkas. Nah, jadi dari dalam kulkas itu kalornya diserap. Jadi makanan-makanan, minuman-minuman itu panasnya kalornya diserap, disedot seperti itu ya. Diserap. Nah, kalor-kalor pada makanan minuman diserap kemudian dibuang. Dibuang kemana? Keluar. Ke daerah luar daripada kulkas tersebut. Sehingga di luarnya panas. Begitu. Jadi kenapa dingin di dalam kulkasnya? Karena kalornya diserap. Gitu, diambil. Jadilah dia suhunya rendah. Nah, untuk itu tidak bisa kerja secara langsung, maka butuh kerja. Nah, kerja di sinilah dibutuhkan energi listrik ya. Dibutuhkan energi listrik. Lihat tadi kalau panahnya ya, kalau tadi mesin Carnot panahnya ke kanan, di mesin pendingin panahnya ke kiri. Artinya dia butuh usaha gitu. Bukan menghasilkan usaha, bukan menghasilkan kerja, justru dia membutuhkan kerja buat memindahkan kalau dari suhu rendah ke suhu tinggi. Maka di sini untuk usahanya, usaha atau kerja mesin, rumusnya masih sama untuk yang W ya. Untuk kerja mesin pendingin itu W sama masih Q1 dikurang Q2. Nah, ini Q1 dikurang Q2. Nah, kalau besarnya efisiensi, nah kalau di sini dia namanya koefisien daya guna. Itu ya. Nah, ini. Namanya koefisien daya guna atau koefisien performance. Jadi di sini rumusnya itu adalah koefisien daya guna itu dilambangkan dengan K. K itu Q2 bagi W. Ini tidak ada persentase ya. Q2 bagi W. Atau dia Q2 dibagi Q1 dikurang Q2. Karena rumus W itu Q1 kurang Q2 tadi ya. Atau yang ketiga, berdasarkan suhu, T2 dibagi T1 dikurang T2. Nah, Q1 sama kalor yang diberikan pada suhu. Nah, ini double-double ya. Ini kita bikin Q2 di sini ya. Q2 ini bukan yang diberikan ya. Diserap. Nah, pada suhu reservoir rendah. Gitu ya. Jadi Q2 kalor yang diserap pada suhu reservoir rendah, satuannya joule. Usaha juga satuannya joule, seperti itu. Jadi tinggal dibagi aja nanti untuk penghitungannya tergantung yang diketahui apa. Yang diketahui apa, kemudian gunakan rumusnya. Baik koefisien performansi atau koefisien daya guna maupun
efisiensi pada mesin Carnot seperti itu. Tuh, jadi kita belajar hari ini dua mesin ya, mesin Carnot dan mesin pendingin seperti itu. Dengan dua prinsip yang berbeda seperti itu ya. Jadi nanti ingat-ingat kalimatnya ya. Dia kalornya diserap atau dilepas.